Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Rabu 19 Oktober bersama saya Romo Parjono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami merenungkan sabdamu dalam Injil Lukas, bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Sejenak kami hening menyadari kehadiran-Mu ya Tuhan yang bersabda kepada kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sahabat Yesus yang terkasih, di awal hari ini marilah kita menyadari kebaikan hati Tuhan yang telah kita terima. Adanya kita hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberi apa saja yang sungguh-sungguh kita perlukan dan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala yang kita terima bukan hanya yang kita butuhkan untuk diri sendiri, namun juga yang Tuhan titipkan untuk kita sampaikan kepada mereka. Dan itu harus kita sampaikan kepada mereka. Kita dituntut untuk memberikan pada yang Tuhan kehendaki. Siapa yang diberi banyak, banyak pula yang dituntut darinya. Kadang kita merasakan mengapa saya lebih banyak dipercayakan tugas pelayanan dan pekerjaan yang lebih daripada yang lain. Di gereja misalnya, siapa yang aktif dan baik tulus, maka dialah yang semakin diberi tanggung jawab macam-macam atas berbagai pekerjaan. Atas semuanya itu, mari bersyukur dan bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Jangan sia-siakan. Berikan diri kita sepenuhnya untuk itu. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya. Dialah Immanuel, Dia yang mempercayakan, Dia pula yang menggenapinya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih
atas macam-macam pelayanan yang boleh kami terima. Dalam kuasa bimbingan kasih-Mu, semoga hidup kami semakin bermakna dan bermanfaat bagi semua, terutama mereka yang dipercayakan kepada kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.